dari sekedar motivasi menjadi pribadi yang lebih baik, hijrah bagi Zizi Syahab melebar maknanya ke berbagai sisi. Ia menjelma menjadi tempat di mana hati dan jiwa merasa tenang. Namun, ketenangan yang didapat tidak datang cuma-cuma, melainkan lewat perlawanan dan pengorbanan. Dan pada Zizi, perlawanan terberatnya ialah menahan diri untuk tidak lagi kembali pada kebiasaan dan rutinitas lama. Tidak hanya di dunia pekerjaan, dalam pergaulan pun Zizi harus batasi diri. Ini ya, kita hijrah itu nggak akan pernah berhenti sampai akhirnya kita dipanggil sama Allah. Menurut aku, yang dibutuhkan setelah hijrah itu adalah istiqomah. Karena istiqomah itu sulit banget, istilahnya kayak berperang deh. Sampai akhirnya kita bisa menang, ya kita harus mempertahankan diri kan, ngejaga diri kan. Nah itu bagian dari istiqomah. Nah makanya yang bisa aku lakukan adalah mencari circle pertemanan, circle pekerjaan yang mendukung keistiqomahan aku. Ada perubahan yang nyata terjadi dalam hidup Zizi Syahab ketika meretas jalan hijrah. Secara penampilan, ia lebih santun dan anggun. Namun bukan berarti berhijab dan hijrah membuat Zizi jumawa, apalagi besar kepala. Malahan sebaliknya, ia mengaku masih sesekali terjerat kehilafan pada hal-hal kecil yang dianggap sepele, namun dampaknya begitu besar. Salah satunya ia belum bisa mengontrol hati dan pikirannya. Apa ya, hati kali ya, manage hati itu hal yang terdengar sepele tapi itu justru powerful menurut aku. Kita tuh kadang suka ngegampangin voice over diri sendiri. Nggak sadar, kadang kita kalau lihat sesuatu tuh ada VO-nya. Ya nggak sih, kayak aduh ini orang gayanya. Itu dosa loh, nggak disebut tapi dalam hati gitu. Itu tuh yang masih berusaha untuk aku manage. Gimana caranya untuk nggak seuzon sama orang, nggak negative thinking, nggak usah terlalu peduli sama orang kalau nggak dimintain tolong. Itu susah banget ya, karena orang Indonesia itu tingkat toleransi dan sosialnya tinggi. Jadi bawaannya pengen ngurusin orang. Walaupun sudah berhijab loh, hijab itu kan yang ditutup luarnya, hatinya wallahu alam kita nggak pernah tahu. Makanya ketika sudah berubah jadi orang lebih baik dengan menutup aurat, jangan pernah ngerasa jadi lebih baik dibanding orang lain. Kita nggak pernah tahu loh orang yang nggak berhijab seperti apa ibadahnya, sebersih apa hatinya gitu. Nah itu yang harus dibenerin, dibersihin nih hati dan pikiran kita. Bila direntang jauh ke belakang, Zizi Syahab melewati jalan karir yang cukup panjang. Perempuan sulung dari 3 bersaudara ini telah meniti karir sejak usia 7 tahun. Ia meniti asa menjadi seorang bintang cilik dari panggung sanggar. Lewat sanggar Papa Tibo, jalan Zizi menuju industri hiburan tanah air terbuka ketika dirinya ikut casting menjadi host cilik. Dari sanalah langkahnya di dunia akting diretas bersama teman-teman angkatan seperti Dude Herlino, Ayu Pratiwi, hingga Fariza Kamelia. Namun namanya baru meledak ketika ia terjun di acara Lenong Bocah. Jadi aku dari umur 7 tahun itu sudah banci tampil. Udah demen mah, please lah ada panggung aku mau maju. Itu udah apa? Kayak gitu. Acting? Pertama kali aku masuk sanggar Papa Tibo. Oke. Itu tahun 96-97. 96-97. Ya Papa Tibo tuh aku inget banget. Latihan nyanyi, latihan nari, terus aku masuk ke sanggar seni tradisi, jadi Betawi memang. Habis itu aku masuk ikut casting, ada acara TV di Oh My God, So Old School, berasa umurnya ya, tante ini loh. Ada yang tahu gak? Iya, aku sih masih mengalami kan seumuran. Ya, oh ya baik. Itu ada satu acara namanya Mentari Pagi, jadi kayak Air Magazine, tayang tiap hari. Itu pertama kali aku masuk TV. Itu apa nyanyi? No, hosting. Hosting ya, udah di sanggar. Aku tuh bareng sama Dude Herlino. Dude Herlino, terus siapa namanya? Ayu Pratiwi. Ayu Pratiwi, iya. Farisa Kamelia. Betul. Terus? Kalau Lia sama Cika tuh udah duluan di atas aku. Cuma memang kita berkembang bareng-barengnya tuh pas angkatan aku. Bener. Kalau Kak Bekti, Oki itu udah di atasnya lagi? Di atas, itu Lenong Bocah awal tuh. Awal sama ya. Kak Opang, Nova Iya, Kurnia sama bener. Melissa Grace, Oki Lukman, Kak Bekti. Bisa dibilang tahun 2000-an tahun terhebat Zizi Syahab. Di dunia akting dia dianggap sebagai aktris muda berbakat. Sementara di dunia tarik suara, nama Zizi juga sempat menjadi bagian anggota girl band JKT48. Namun di tengah karirnya yang tengah bersinar, Zizi putuskan berhijab. Ia merubah penampilan serta gaya fashionnya. Meski sempat tak pede karena kerap dianggap galak, Zizi akhirnya belajar memakai jilbab mengikuti tren namun tetap tertutup. Dulu iya, jadi zaman-zaman aku baru pakai hijab itu tahun 2013 itu belum terlalu hype ya, belum terlalu banyak baju muslim, jilbab gitu. Jadi
saat itu tuh lagi tren-trennya tutorial hijab di mana-mana. Banyak vlogger yang bikin gitu, blogger malah dulu belum vlogger ya, blogger bikin. Jadi aku tiru lah gaya mereka disesuaikan sama style aku, yang mana yang paling cocok, yang mana yang paling pas. Dan ternyata memang dari dulu sampai sekarang gaya aku gini-gini aja, memang kurang kreatif gitu anaknya. Lebih suka yang udah gini aja lah karena nggak cocok. Mukanya udah galak, kalau kebanyakan atribut galak banget mukanya nanti. Jadi udah yang simple-simple aja. But not with my best friend, no, not like this.